Garam merupakan senyawa ionik yang terbentuk oleh reaksi antara asam dan basa. Umumnya, garam bersifat netral, contohnya NaCl. Akan tetapi, tidak semua garam bersifat netral. Ada kalanya sedikit asam atau sedikit basa. Selanjutnya, hidrolisis sendiri adalah reaksi penguraian garam oleh air atau reaksi ion-ion garam dengan air. Garam yang dapat mengalami hidrolisis ini adalah garam yang mengandung ion elektrolit lemah. Dan pada saat dilarutkan dalam air, garam akan terurai menjadi ion positif atau asam dan ion negatif atau basa. Berdasarkan asam dan basa pembentukannya, garam dapat dibedakan menjadi 3, yaitu sebagai berikut. A. Garam dari asam kuat dan basa kuat. B. Garam dari asam kuat dan basa lemah. C. Garam dari asam lemah dan basa kuat. D. Garam dari asam lemah dan basa lemah. Untuk garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis dan larutannya bersifat netral. Garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian dan bersifat asam dengan nilai sebagai berikut. H+ sama dengan akar KW per KB dikali G. Untuk keterangannya, H derajat hidrolisis, KW konstansa ionisasi air, KB konstansa basa, G konsentrasi kation garam. Yang ketiga, ada garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat. Nah, ini akan terhidrolisis sebagian dan bersifat basa dengan nilai sebagai berikut. OH- sama dengan akar KW per Ka dikali G. Selanjutnya yang keempat, garam yang berasal dari asam lemah dan basa lemah akan terhidrolisis total dengan nilai sebagai berikut. H+ sama dengan akar KW dikali Ka per Kb. Untuk catatan, ada 3 kemungkinan nilai pH dalam asam lemah dan basa lemah. Yang pertama ada Ka lebih dari Kb sama dengan asamnya pH-nya tuh kurang dari 7. Yang kedua, Ka kurang dari Kb sama dengan basa. Nah, pH-nya lebih besar dari 7. Yang ketiga, Ka-nya sama dengan Kb, maka akan menghasilkan netral. pH-nya adalah 7. Untuk KW itu nilainya 10 pangkat min 14. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, sebanyak 0,01 molar larutan natrium asetat CH3COONa memiliki Ka sama dengan 1,8 dikali 10-5. Tentukan pH larutan garam tersebut. Maka diketahui garam CH3COONa ini mengalami hidrolisis yang berasal dari asam lemah dan basa kuat, yang berarti bersifat basa. Maka yang dicari adalah OH-nya. Kita akan cari OH-nya. Diketahui 0,01 diubah menjadi 10 pangkat min 2. Lalu di sini kita sudah memiliki Ka-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5.
Maka dihasilkan OH- sama dengan akar KW per KA dikali garam. Lalu kita masukkan lagi akar KW-nya 10 pangkat min 14 per KA-nya 1,8 dikali 10 pangkat min 5 dikali garamnya 10 pangkat min 2 sama dengan, maka dihasilkan 2,36 dikali 10 pangkat min 6. Untuk pOH-nya, rumus pOH itu sama dengan min log OH-. Maka nanti ditulis lagi min lognya, OH-nya 2,36 dikali 10 pangkat min 6. Maka yang 10 pangkat min 6 ini dipindahkan ke depan. Jadi tinggal angkanya saja. 6 dikurang min log 2,36. Untuk pH-nya, rumus pH itu 14 kurang pOH, maka langsung dimasukkan saja hasil pOH-nya. 14 dikurang 6 min log 2,36. 14 dikurang 6, maka hasilnya 8 ditambah log 2,36.